Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nalaris. Pernah nggak sih Anda dengar sebuah nasihat investasi yang kedengarannya tuh simple banget, sampai-sampai kita curiga, masa sih segampang ini? Nah, gimana kalau nasihat itu datangnya dari seorang jenius investasi yang justru jadi kaya raya karena melakukan hal yang sebaliknya? Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah strategi yang jujur aja, agak aneh tapi nyata. Strategi ini mungkin banget bisa mengubah cara pandang Anda soal membangun kekayaan selamanya. Nah, ini dia paradoksnya. Coba bayangin, Warren Buffett, seorang maestro pemilih saham, legenda hidup yang dipuja-puja karena kemampuannya membedah perusahaan dan nemuin harta karun tersembunyi. Tapi, dia justru menyarankan 99% dari kita untuk tidak meniru caranya. Aneh kan? Ini tuh rasanya kayak seorang chef bintang Michelin yang malah bilang ke kita, udah makan mie instan aja. Atau kayak pembalap Formula 1 yang nyaranin kita buat naik bus umum. Aneh banget kan? Tapi teman-teman, di balik nasihat yang kedengarannya janggal ini, tersembunyi sebuah kebijaksanaan finansial yang luar biasa dalam dan kuat. Yuk, kita bongkar bareng-bareng kenapa nasihat ini mungkin jadi nasihat keuangan terbaik yang pernah Anda dengar. Oke, biar pembahasan penting ini jadi runut dan gampang diikuti, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan mulai dari mengapa kita harus banget dengerin Buffett. Lalu, kita akan bedah sampai ke akar-akarnya, apa sih sebenarnya reksadana indeks itu? Kita juga akan jujur-jujuran soal kekurangannya, karena ya, nggak ada strategi yang sempurna. Setelah itu, kita akan lihat gimana strategi membosankan ini justru bisa menciptakan keajaiban finansial dalam jangka panjang. Dan yang paling penting, kita akan lihat cara praktis buat mulai di Indonesia. Terakhir, kita akan tutup dengan sebuah perenungan penting, jalan investor seperti apa yang paling pas buat Anda. Siap? Mari kita mulai dari yang pertama. Yuk kita dalami lagi pesan utamanya Buffett. Pesan ini tuh bukan berarti kita nggak cukup pintar ya, sama sekali bukan itu. Pesan ini adalah sebuah pengakuan yang jujur bahwa mengalahkan pasar secara konsisten itu luar biasa sulit. Coba bayangkan Anda disuruh memprediksi cuaca setahun ke depan, setiap hari tanpa salah. Susah kan? Nah, pasar saham itu jauh lebih rumit. Ada jutaan faktor yang bergerak terus. Kebijakan ekonomi global, stabilitas politik, sentimen investor, inovasi teknologi, bahkan cuitan satu orang terkenal di media sosial bisa mengubah arah pasar dalam sekejap. Manajer investasi profesional aja yang punya tim analis dan superkomputer seringkali gagal melakukannya secara konsisten dari tahun ke tahun. Jadi Buffett seolah bertanya, untuk apa kita sebagai investor retail repot-repot ikut permainan yang kemungkinannya sangat kecil untuk kita menangkan? Kalau Anda masih ragu, ini dia bukti pamungkasnya. Ini bukan sekedar omongan di seminar atau kutipan motivasi, ini adalah instruksi legal yang tertulis di dalam surat wasiatnya. Untuk orang-orang yang paling dia cintai di dunia, yaitu keluarganya, dia nggak menyarankan mereka untuk mencari the next Buffett atau coba-coba pilih saham hebat. Nggak, dia menginstruksikan agar 90% dari kekayaannya yang luar biasa besar itu diinvestasikan pada satu hal, reksadana indeks S&P 500 berbiaya rendah. Ini adalah bukti keyakinan level tertinggi bahwa jalan yang pasif ini adalah jalan paling aman dan paling masuk akal untuk melindungi dan menumbuhkan kekayaan bagi orang-orang yang paling dia sayangi. Oke, jadi sekarang kita paham ya, mengapa nasihat ini begitu kuat. Nah, sekarang kita pindah ke bagian apa. Apa sih sebenarnya makhluk yang namanya reksadana indeks ini, dan kenapa disebut praktis dan murah? Tenang, kita akan bedah bagian ini dengan analogi yang super sederhana. Coba bayangkan, Anda masuk ke supermarket buah raksasa yang jual ratusan jenis buah. Mau pilih mana yang paling manis dan segar, bisa pusing sendiri kan? Nah, reksadana indeks itu ibaratnya kita beli satu keranjang buah yang udah diracik. Di dalamnya sudah ada potongan kecil dari setiap buah yang ada di supermarket itu. Jadi kalau kita bicara soal indeks LQ45 di Indonesia yang isinya 45 perusahaan paling top, kita nggak perlu pusing pilih mau beli saham bank A atau perusahaan telekomunikasi B. Cukup dengan beli satu unit reksadana indeks LQ45, kita otomatis punya secuil dari ke-45 perusahaan itu. Kita nggak lagi bertaruh pada satu kuda pacu, tapi kita bertaruh pada seluruh arena pacuan. Intinya, kita bertaruh pada kemajuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kalau ekonomi negara maju, ya nilai keranjang kita juga ikut naik. Simpel kan? Jadi, apa aja sih kekuatan super dari investasi yang kelihatannya sederhana ini? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, dan ini penting banget adalah biaya yang rendah. Pikirkan biaya pengelolaan itu kayak parasit kecil yang nggak kelihatan, tapi diam-diam dan pelan-pelan menggerogoti hasil investasi kita. Nah, karena manajer investasi reksadana indeks tugasnya cuma menyontek isi indeks, bukan riset mahal, biayanya jadi minimalis. Kedua, diversifikasi otomatis. Anda nggak menaruh semua telur dalam satu keranjang, tapi Anda punya puluhan, bahkan ratusan telur dalam satu keranjang baja yang kokoh. Kalau satu perusahaan kinerjanya jelek, dampaknya ke seluruh portofolio kita nyaris nggak terasa. Risiko kita langsung tersebar. Ketiga, fakta yang agak pahit buat para jenius pasar. Sangat sulit untuk mengalahkan rata-rata pasar.
Data puluhan tahun dari seluruh dunia membuktikan ini. Jadi kalau kita nggak bisa mengalahkan mereka, kenapa nggak gabung aja sama mereka? Dan terakhir, semua poin ini menjadikannya kendaraan yang sempurna untuk pertumbuhan jangka panjang, yang kekuatannya akan kita lihat sebentar lagi. Biar lebih kebayang, yuk kita kenalan sama Andi. Ini tokoh fiktif ya. Andi ini seorang profesional muda yang lagi semangat-semangatnya. Setelah lihat teman-temannya pamer keuntungan saham di media sosial, dia pun memutuskan, wah, gue juga harus ikut. Dia buka akun sekuritas, baca-baca berita bisnis, dan mulai deh pilih beberapa saham perusahaan yang namanya sering dia dengar. Harapannya, tentu saja salah satunya bakal terbang ke bulan. Tapi, kenyataan jauh panggang dari api. Hidup Andi jadi dikendalikan sama warna di layar ponselnya. Kalau hijau, dia euforia sesaat. Tapi kalau merah, wah, panik dan cemasnya bisa seharian. Muncul pertanyaan-pertanyaan di kepalanya. Harus jual sekarang, Naya? Buat amanin untung tipis ini? Atau beli lagi mumpung harganya turun? Setiap keputusan terasa kayak pertaruhan besar di kasino. Investasi yang niat awalnya untuk membangun masa depan yang tenang, malah pelan-pelan merampok ketenangan masa kininya. Kerjaan jadi nggak fokus, tidur pun jadi nggak nyenyak. Setelah setahun penuh naik turun emosi kayak gitu, Andi akhirnya capek. Dia teringat lagi nasihat Buffett yang pernah dia baca. Akhirnya, dia ambil keputusan besar. Dia jual semua saham tunggalnya, dan semua dananya dia pindahkan ke reksadana indeks LQ45. Dia juga atur auto debit bulanan dari rekening gajinya. Dan apa yang terjadi? Sebuah keajaiban ketenangan. Beneran, dia berhenti ngecek aplikasi investasinya setiap jam, dia percaya kalau uangnya sekarang bekerja mengikuti irama pertumbuhan 45 perusahaan raksasa di Indonesia. Hidupnya kembali normal, fokusnya pada karir membaik, dan beberapa tahun kemudian, dia kaget sendiri lihat portofolionya tumbuh solid tanpa semua drama dan kecemasan yang dulu pernah dia alami. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat-sangat penting. Ini bagian soal realitas. Biar kita nggak kecewa di kemudian hari, kita harus benar-benar paham apa yang bukan dari reksadana indeks. Kalau ada orang yang janjiin Anda bisa jadi kaya mendadak dalam setahun dengan strategi ini, mereka bohong. Memahami kekurangannya itu sama pentingnya dengan memahami kelebihannya. Yuk kita hadapi kenyataannya tanpa ditutup-tutupi. Pertama, saat pasar saham anjlok, investasi Anda juga ikut anjlok. Nggak ada tombol eject. Ketika IHSG turun 30% karena ada krisis, ya nilai investasi Anda juga bakal turun sekitar segitu. Kita terikat di roller coasternya, baik pas naik maupun pas turun. Ini butuh mental yang kuat buat nggak panik jual di harga murah. Kedua, ini adalah strategi kura-kura, bukan kelinci. Anda nggak akan pernah bisa pamer keuntungan 50% dalam sebulan. Ini permainan yang lambat, pasti, dan terus terang membosankan. Ketiga, kita menyerahkan kendali. Kita nggak bisa bilang, saya mau porsi di saham bank ini lebih banyak dong, atau saya mau kurangin saham teknologi itu. Nggak bisa. Kita terima paketnya apa adanya. Dan yang terakhir, ini adalah musuh terbesar hampir semua investor, ketidaksabaran. Ini adalah maraton, bukan lari sprint 100 meter. Hasilnya yang benar-benar mengubah hidup itu baru akan bikin kita senyum lebar bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun dari sekarang. Oke, setelah kita ngobrolin pentingnya kesabaran, mari kita lihat hadiah luar biasa apa sih yang menanti di garis finish buat mereka yang sabar. Disinilah strategi yang membosankan ini berubah jadi sesuatu yang ajaib. Yuk kita lihat sebuah simulasi sederhana buat memahami kekuatan compounding atau bunga berbunga. Coba perhatikan angka di layar, 760 juta rupiah. Coba resapi dulu sejenak. Angka yang bisa mengubah hidup bagi banyak orang, iya kan? Bisa buat dana pensiun, biaya pendidikan anak, atau bahkan kebebasan finansial. Mungkin rasanya mustahil banget buat dicapai. Tapi, gimana kalau saya bilang, untuk mencapai angka ini, Anda nggak perlu jadi jenius, nggak perlu modal awal yang besar. Anda cuma butuh dua hal yang sangat sederhana, konsistensi dan waktu. Mari kita bongkar keajaibannya. Oke, mari kita bedah tabel ini pelan-pelan bareng-bareng. Bayangkan, kita berkomitmen menyisihkan 1 juta rupiah setiap bulan. Nggak lebih, nggak kurang. Kita lakukan ini secara disiplin selama 20 tahun. Total uang yang benar-benar keluar dari kantong kita, dari gaji kita, adalah 1 juta rupiah dikali 12 bulan, dikali 20 tahun. Totalnya, 240 juta rupiah. Sampai sini masuk akal ya? Sekarang, dengan asumsi rata-rata keuntungan pasar saham itu 10% per tahun, angka yang cukup konservatif secara historis, coba lihat apa yang terjadi di akhir tahun ke-20. Uang kita berpotensi tumbuh menjadi 760 juta rupiah. Tunggu dulu, artinya ada 520 juta rupiah uang gaib yang muncul di akun kita. Uang ini bukan dari keringat kita, tapi dari anak cucu uang yang kita investasikan. Keuntungan di tahun pertama menghasilkan keuntungan lagi di tahun kedua, dan keuntungan gabungan itu menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi di tahun ketiga. Inilah yang disebut Albert Einstein sebagai keajaiban dunia ke-8, bunga majemuk, bola salju kekayaan yang terus bergulung dan menjadi semakin besar seiring berjalannya waktu. Pasti ada yang bertanya,
Oke, kedengarannya keren. Tapi ini bisa dilakuin di sini nggak sih? Apa ini cuma buat investor di Amerika? Nah, kabar baiknya adalah strategi ini sangat-sangat mudah diakses di Indonesia. Anda nggak perlu jadi ahli keuangan atau punya modal miliaran rupiah untuk bisa memulainya. Di Indonesia, indeks yang paling umum jadi acuan itu ada LQ45 yang isinya 45 saham paling liquid dan IDX 30 yang isinya 30 saham dengan fundamental terbaik dan kapitalisasi pasar terbesar. Anda bisa beli produk reksadana atau ETF yang meniru indeks-indeks ini dengan gampang banget. Lewat apa? Lewat berbagai aplikasi investasi digital yang mungkin udah ada di ponsel Anda sekarang. Dan bagian terbaiknya, Anda bisa mulai dengan uang seharga 2 cangkir kopi. Ya, beneran. Beberapa produk memungkinkan Anda untuk mulai investasi hanya dengan Rp10.000. Jadi, alasan saya belum punya modal itu udah nggak bisa dipakai lagi. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah saya, tapi kapan saya mau mulai? Nah, sampailah kita di bagian akhir sebuah perenungan setelah kita tahu semua ini, dari nasihat seorang jenius sampai keajaiban bunga majemuk. Pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Investor seperti apa sih yang kita inginkan? Yuk kita lihat perbandingan dua jalur yang sangat berbeda ini. Di jalur pertama, ada Rico. Hari-harinya penuh adrenalin. Pagi-pagi dia analisis grafik, siangnya mantau pergerakan harga, malamnya baca berita, cemas mikirin apa yang bakal terjadi besok. Dia ngejar kemenangan cepat, tapi seringnya malah kesandung dan rugi. Hidupnya penuh drama. Di jalur kedua, ada Sari. Setiap awal bulan, sebagian gajinya otomatis terinvestasi. Udah, setelah itu dia nggak mikirin lagi. Dia fokus sama kerjaannya, menikmati waktu bareng keluarga, dan menekuni hobinya. Dia tahu kekayaannya sedang dibangun bata demi bata di belakang layar. Jalannya Rico penuh gejolak, jalannya Sari penuh ketenangan dan kepastian. Pertanyaannya sederhana. Di akhir perjalanan nanti, Anda ingin punya cerita seperti Rico atau masa depan seperti Sari? Analogi ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna nih. Naik bus itu mungkin nggak sekeren atau secepat naik mobil sport. Kita nggak bisa seenaknya ambil jalan pintas atau belok mendadak. Tapi, bus itu punya rute yang jelas, teruji dan bisa diandalkan. Sopirnya, yaitu pasar, tahu jalannya. Kita cuma perlu duduk tenang, sabar, dan percaya bahwa kita pasti akan sampai di tujuan. Sementara itu, mencoba menyetir sendiri di jalan tikus pasar saham yang rumit tanpa peta, seringkali cuma bikin kita capek, boros bensin, dan ujung-ujungnya tersesat. Inilah inti filosofisnya. Dalam investasi dan mungkin dalam banyak aspek kehidupan lainnya ya, kita sering tergoda mencari jalan pintas, trik rahasia, atau formula ajaib. Reksadana indeks adalah sebuah pengakuan bahwa dalam investasi, jalan yang membosankan seringkali justru adalah jalan yang paling menguntungkan. Ini bukan soal menjadi yang paling pintar di ruangan, tapi tentang menjadi yang paling disiplin. Nggak ada sensasinya, tapi ada hasilnya yang terbukti. Jadi, yuk kita simpulkan 3 hal terpenting hari ini. Pertama, reksadana indeks adalah strategi sederhana yang didukung oleh bukti nyata dari salah satu investor terhebat sepanjang masa. Kedua, kekuatan utamanya ada di biaya yang super rendah dan diversifikasi instan yang melindungi kita dari resiko yang nggak perlu. Dan ketiga, yang paling penting untuk diingat, ini bukanlah skema cepat kaya. Ini adalah maraton, sebuah jalan lurus yang teruji dan terbukti untuk membangun kekayaan secara perlahan tapi pasti untuk masa depan Anda. Jadi, pertanyaannya kembali kepada Anda. Setelah semua pembahasan ini, apakah jalan yang lurus dan pasti ini terdengar menarik buat Anda? Kalau penjelasan ini membuka wawasan baru, kami akan sangat berterima kasih kalau Anda mau mendukung channel Nalaris dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Dan kami benar-benar pengen tahu, coba tulis di kolom komentar, Anda ini tim pilih saham sendiri atau tim investor indeks. Nggak ada jawaban yang salah kok, yuk kita mulai diskusinya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi di channel Nalaris, tempat di mana rasa penasaran berubah jadi paham.